pagi. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Harapan teacher, semua anak teacher selalu dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini, sebelum kita belajar, terlebih dahulu teacher mengajak anak teacher untuk tepuk semangat. Ya, tepuk semangat and happy ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Bahasa Indonesianya. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Wow, hebat. Karena teacher sudah senang, sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita katakan 1 lipat tangan. 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar. Berkati anak-anak kami yang belajar di rumah, selalu berikan kekuatan, kesehatan, dan kepintaran. Berkati orang tua dari anak-anak kami, dan berkati kami guru-guru Fisik Kudus dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami ya. Amin. Hore! Oke, teacher mau memberikan tugas kepada anak teacher. Apa tugasnya teacher? Untuk 2 minggu ini, ya 2 minggu, 1 minggu ini, terus 1 minggu ke depan, 2 minggu, anak teacher menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Efesus 6 ayat 1. Ya, bunyinya adalah firman Tuhannya harus anak teacher hafal ya. Bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini adalah bunyi isi dari kebenaran firman Tuhan yang harus kita ingat, kita tanamkan di dalam hati kita, kemudian dilakukan. Firman Tuhan ini mengajari untuk kita menghormati, mencintai, dan menyayangi orang tua kita yang sudah melahirkan kita, merawat kita, ya, membesarkan kita. Jadi anak teacher harus menghormati dan menghargai, mengasihi orang tuanya. Kita buat nyanyian ya. Ya, hafalannya supaya lebih gampang diingat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, cara menghafalnya yang baik harus dinyanyikan ya. Ulang sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Gampang kan? Harus sebagai anak harus mentaati orang tuanya. Perkataan, nasihat dari orang tuanya harus ditaati, ya, didengarkan dan dilakukan. Sebagai anak harus cinta, hormat, dan mengasihi orang tuanya. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Oke, sekarang teacher mau memanggil nama dari anak teacher, ya, lewat nyanyian. Aku punya 2 mata. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanherib, ada Febrina, ada Feby, ada Pelik, ada Gilbert. Aku punya 2 mata, bisa ditutup
dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Hot Mertua, ada Intan, ada Jepandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Lim Jian, ada Obed, ada Theo, ada Yemima. Hore! Anak teacher sudah hadir untuk melakukan aktivitasnya hari ini, terkhusus belajar. Ya, oke? Karena sudah semangat, ya sekarang teacher mengajak anak teacher untuk mengetahui hari ini. Hari ini adalah hari Senin. Hari Senin tanggal 22 bulan 2 tahun 2021. Hari ini teacher ada menggambar awan, 4 awan, 1 matahari. Hari ini kita belajar tentang pekerjaan, yaitu seniman. Ya, pekerjaan seniman. Apa itu teacher seniman? Ya, seniman itu adalah seseorang yang kreatif, inovatif, kemudian mahir menciptakan sesuatu yang baru, ya, menciptakan karya-karya yang baru. Ya, contohnya seperti apa? Pelukis, kemudian apa? Penari, kemudian apa lagi? Pelawak, perancang busana, dan yang lainnya. Itu adalah dinamakan seniman, ya. Bernyanyi juga, penyanyi ya, itu juga dinamakan seniman. Hari ini kita belajar tentang seniman, yaitu pelukis. Bahasa Inggrisnya painter, ya. Hari ini kita belajar tentang pelukis. Anak-anak teacher sudah pernah bertemu dengan pelukis? Kalau sudah pernah, ya anak teacher, kalau misalnya jumpa atau ketemu dengan pelukis itu kita harus sopan, menghargai, dan bila perlu kita boleh bertanya bagaimana sih cara melukis yang bagus, yang baik, yang indah, ya anak teacher. Jadi kalau misalnya ada temanmu atau orang tuamu atau saudaramu yang pintar melukis, tidak ada salahnya anak-anak teacher untuk bertanya dan belajar, ya. Ya, karena pelukis itu adalah orang yang kreatif, ya, yang inovatif, kemudian mahir, menciptakan sesuatu yang baru, yang indah, yang enak dipandang oleh mata. Seperti ini ya, pelukis. Wow, dia melukis pemandangan. Ada matahari, ada laut, dan ada pohon. Kemudian pelukis yang satu, ya, dia menggambar gunung. Wow. Kalau melukis otomatis alat yang digunakan adalah kuas ya. Ya, kuas, kemudian ada biasanya kertas juga atau papan, biasanya dinding, tergantung dari pelukisnya menggunakan alatnya. Ya, selain dari kertas, bisa juga menggunakan papan atau dinding yang lainnya untuk tempat melukis. Yang pastinya tempatnya itu polos ya, supaya gambarnya, hasilnya setelah melukis bagus ya. Nah, seperti ini. Wow, indah sekali. Inilah hasil dari pelukis ya, pemandangan alam yang sangat indah. Ini adalah sawah. Kalau anak-anak teacher pernah pulang kampung, ya pernah ke sawah kakek neneknya atau pamannya, wow, hampir mirip seperti ini ya pemandangan di kampung. Ya, sawah yang ada di kampung hampir mirip seperti ini. Wow, indah sekali, bagus sekali pemandangannya ya. Hebat enggak orang yang melukis ini? Hebat, ya. Hebat, pintar, kreatif. Ya, sangat wow gitu. Kalau teacher bilang ini wow, bagus sekali ya hasil dari lukisannya. Pastinya anak teacher tidak bosan. Wow, indah sekali. Ya, siapa anak teacher yang cita-citanya mau jadi pelukis? Nah,
Kalau mau jadi pelukis dari sekarang kamu harus harus apa? Harus kreatif. Kemudian harus rajin belajar menggambar dan melukis. Oke. Ini gambarnya tetap teacher taruh di sini ya. Teacher boleh memperhatikannya. Kalau anak-anak teacher ingin menjadi pelukis, seperti yang teacher bilang, harus dari sekarang rajin belajar menggambar, melukis juga. Oke? Nah, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher di buku pekerjaan halaman 23. Di buku pekerjaan halaman 23, di situ ada kotak kosong ya. Di sini anak-anak teacher menyediakan boleh majalah, boleh koran atau yang lainnya, tapi yang ada gambar pekerjaan. Nah, seperti yang sudah teacher sediakan ya. Nah, ini boleh minta tolong minta carikan kepada papa mamanya gambarnya. Boleh terserah gambar apa aja. Kemudian bukan terserah gambar apa aja, gambar pekerjaan sayang. Gambar pekerjaan seperti yang ada di sini. Nah, boleh dokter, boleh pemadam kebakaran, tentara, fotografer, koki, teacher, polisi, pilot, kemudian arsitek, astronot. Ya, boleh ya. Pilih salah satu. Kalau kamu menemukan gambar tersebut ada di koran, boleh kamu gunting, kamu ambil, kemudian tempelkan di sini. Apa nama pekerjaan tersebut? Tulis. Contohnya yang kamu temukan di koran ada gambar dokter. Nah, tulis di atasnya dokter ya. Oke, tempelkan di buku pekerjaan halaman 23. Teacher, aku sulit menemukan gambar. Oke lah, kalau sulit kamu menemukan gambar, anak-anak teacher boleh menggambar saja. Sulit menemukan gambar dari pekerjaan itu, anak-anak teacher di buku pekerjaan halaman 23 boleh menggambar sesuai dengan cita-citamu. Boleh ya? Gak apa-apa ya. Contohnya cita-citamu mau jadi tentara. Ya udah, kamu gambar saja di sini tentaranya. Karena tidak menemukan gambar di koran atau majalah. Ya. Atau cita-citamu mau jadi dokter, boleh gambar di sini dokter. Atau koki, gambar di sini. Atau pelukis, boleh gambar di sini. Teacher, boleh saya melukis di sini? Nah, boleh, tapi sepertinya kecil ya tempatnya. Ya, nanti ada tugasnya di buku gambar. Anak-anak teacher di situ melukis. Terserah apa aja yang mau kamu lukis. Karena hari ini kita belajar pelukis, ya kalau belajar pelukis otomatis tugas dari pelukis adalah melukis. Ya, melukis bisa melukis orang, bisa melukis rumah, bisa melukis kota, bisa melukis pemandangan dan yang lainnya. Ya, namanya juga pelukis ya. Jadi anak-anak teacher nanti setelah buku pekerjaan halaman 23, di sini tadi kalau tidak menemukan gambar boleh kamu gambar. Kalau tidak menemukan gambar pekerjaan, boleh kamu menggambar sesuai dengan cita-citamu ya di buku pekerjaan halaman 23. Tugas keduanya di buku gambar, yaitu melukis. Ya, menggunakan kuas pastinya. Kemudian cat air. Ya, teacher punya kuas dan cat air kan? Jadi gunakan dengan baik kuasnya dan cat airnya. Melukis terserah apa aja di buku gambar. Sesuai dengan kreatifmu. Oke? Teacher bebaskan kepada anak-anak teacher. Nah, itu tugasnya udah 2 ya di buku gambar. Tugas ketiganya di buku sains. Gampang, halaman 21. Di buku sains halaman 21, di sini hanya melingkari menggunakan krayon ya. Lingkari hijau benda yang ringan. Ya, perhatikan dulu bendanya ini. Ya, lingkari merah benda yang berat. Ya,
Benda yang ringan dilingkari dengan krayon warna hijau. Benda yang berat dilingkari dengan krayon warna merah. Ini adalah gambar ini, benda-benda ini adalah alat-alat yang digunakan oleh para pekerja. Ada dokter yang menggunakan alatnya, yaitu stetoskop. Ya, ini ya untuk memeriksa pasien. Kemudian pemadam kebakaran, ini alat pemadam kebakaran, namanya hydrant. Ya, hydrant. Teacher pasti sudah pernah ya melihat ini di mana? Di sekolah ada? Ya, di sekolah ada ya. Ya, waktu mau masuk ke kelas log kelas, di sampingnya ada. Gunanya untuk apa ini? Gunanya ini adalah untuk menyiram api karena di dalamnya terisi air, sumber air untuk memadamkan air ya, memadamkan api. Ya, memadamkan api. Pastinya yang menggunakan ini adalah pemadam kebakaran. Kalau ini apa teacher? Ini adalah benang ya. Ya, kalau ini buku yang menggunakan adalah teacher atau guru. Sama ada pensil juga, pulpen juga. Kemudian ini adalah papan tulis. Ini sendok, ini kuas yang menggunakan tukang ya untuk mencat ya. Kemudian ini apa? Teflon. Siapa yang menggunakan teflon? Koki. Ya. Jadi kalau ada barang-barang di rumahnya seperti benda ini, anak-anak teacher boleh praktekkan berat atau ringan. Berat atau ringan? Ya, contohnya ada teflon di rumahnya. Berat nggak ya teflonnya? Kalau berat diwarnai warna merah. Kalau teflonnya ringan, warnai warna hijau. Susah atau gampang? Gampang ya. Kalau yang ini berat ya, pasti berat ini. Anak teacher pasti tidak bisa ngangkat yang ini. Oke, sudah pernah melihat, sudah tahu kan? Susah atau gampang? Gampang. Oke, sudah 3 tugasnya. 3 tugasnya, teacher mau kasih 4 tugas anak-anak teacher supaya tambah pintar. Anak-anak teacher menulis di buku berbahasa. Tapi teacher mengingatkan, anak-anak teacher bukan hanya ditulis saja, melainkan juga harus dibaca. Ketika kamu menulis, kamu harus membacanya. Contohnya, pelukis. Pelukis. Nah, harus dibaca. Nah, jangan hanya kamu tulis saja. Sudah pintar-pintar anak teacher menulis, tapi membacanya tidak tahu. Jadi, kalau sudah pintar menulis, harus juga pintar membaca. Oke? Pintar membaca. Oke? Anak teacher. Ya, teacher hapus ya. Di sini anak teacher menuliskan 3 suku kata. Nah, nomor 1 itu kelapa. Ya, kata dari kelapa. Ya, biasanya kita belajar 2 suku kata ya. Hari ini 3 suku kata. Kelapa. Nomor 2 keladi. Keladi. Ya, keladi. Ya. Kalau sudah pintar membaca, jangan mengeja lagi, jangan ke. Harus langsung keladi. Oke? Jangan mengeja lagi. Kalau yang belum pintar membaca, ayo keladi. Keladi. Oke? Kemudian nomor 3. Kereta. Ya, kereta. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Kemeja. Kemeja. Oke? Nomor 5. Oke, nomor 5. Sepatu. Sepatu. Oke, hanya 5 saja. Di buku berbahasa, tuliskan 3 suku kata. Susah atau gampang? Gampang ya, ada 4 tugasnya.
Ada 4 tugasnya. Tugas terakhir di buku berbahasa, menuliskan 3 suku kata, bukan hanya ditulis, tapi harus dibaca. Itu paling penting. Kelapa, keladi, kereta, kemeja, sepatu. Yang belum pintar membaca dieja. K-E-K, L-A-W, P-A-P-A, kelapa. Apa? Yang mulai pintar membaca jangan dieja lagi. Ya, K langsung aja gitu. Lapa, kelapa. Yang sudah lancar sekali membaca kelapa, keladi, kereta, kemeja, sepatu. Oke, anak teacher, 5 tugasnya. Selamat mengerjakan. 4 tugasnya. Tugas berbahasanya 5 soal. 5 saja, 5 kata dituliskan. Oke, semangat. Kalau bingung karena teachernya hari ini agak cepat berbicaranya, anak teacher boleh tanyakan ya. Oke, terima kasih anak teacher buat semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom.